الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Kalau anak perempuan, ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini. Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh dan akan selalu bisa mudah ibu atur, gitu kan? Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua, jangan berikan opsi pilihan. Misal gini, ini ibu mau kok pakai baju ini nak, langsung kasih. Biasanya ini ibu masak ini makan ya, jangan kasih opsi. Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi, nak kamu mau pakai merah atau biru, mulai besok dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka. Gak bisa diatur. Memang dasarnya diarahkan ke situ, itu fitrahnya. Kalau anak laki-laki berbeda, memang diajak bermusyawarah, nak kamu mau pakai apa? Karena dia seorang pemimpin, dia menentukan keputusan. Itu pun anak laki-laki walaupun sudah diberikan opsi begitu, dia masih sering bilang sama ibunya, ibu pilihin deh. Kalau anak perempuan tidak mungkin, mustahil. Dia akan nangis, tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak kalau tidak pakai baju yang dia suka. Ini alami, ini fitrah. Mendidik anak harus begitu. Makanya memang perempuan fitrahnya harus dilatih untuk patuh. Patuhnya pada hal-hal yang tidak melanggar agama tentunya. Ya, tidak melanggar agama. Untuk anak kita, jadi kalau bicara anak pesantren ini, subhanallah ya, anak kebayang bagaimana orang tua anak dulu capek mendidik anak. Lelah membesarkan anak. Dengan kondisi anak ya, yang ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak. Kadang-kala bibi anak itu kalau anak negur anak-anak yang mungkin agak nggak nurut ya, bibi anak mengatakan, Syafiq kau itu lebih parah dari itu dulu. Alhamdulillah anakmu kayak gini sekarang masih. Artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan sekarang pun anak merasakan sebagai seorang ayah, anak punya anak di pesantren, yang nomor 2 mau masuk pesantren ya. Harapan kita bisa menyediakan buat mereka lingkungan yang baik. Itu yang pertama. Ilmu insya Allah kita tahu dengan ustadz-ustadz yang ada di sana. Tapi bagaimanapun anak kita akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh teman-temannya juga. Maka tugas kita adalah tidak putus berkomunikasi dengan anak dan tidak putus mengontrol anak kita. Karena sebagian orang meletakkan anaknya di pesantren, udah ditunggu kapan pulang. Sehingga dia tidak paham dengan perkembangan anaknya. Kalau sekarang alhamdulillah ada banyak sarana komunikasi. Kalau dulu itu ada anak yang dikirim ke Mesir, sudah nggak tahu, nggak pernah hubungan sama anaknya jadi apa di situ nggak tahu. Sampai ada cerita yang dikirim ke Yaman. Dulu nih masih Pak, belum ada pesawat, belum ada telepon apa. Anaknya dikirim ke Yaman, sekolah di sana, ya nggak tahu sekolahnya apa di sana sudah. Akhirnya sang ayah dapat berita, anaknya kirim surat kalau dia mau datang. Dulu kan kita tahu orang kalau mau ke luar negeri ya harus pakai kapal layar atau kapal batu bara atau dulu ya yang biasa dipakai itu kapal uap yang biasa dipakai oleh mereka pada masa penjajahan Belanda untuk negeri itu. Akhirnya dia dapat surat anaknya mau balik. Dia tunggu, anaknya ditunggu, entah ditunggu di Priok apa di Perak. Tunggu anaknya turun dari kapal, senang lihat. Ketika ayah ngelihat anaknya ternyata bawa gitar cuma. Kata bapaknya, "Dhanantu dhannan fa khaba dhanni." Aku mengira dengan persangkaan anakku jadi syekh, kata dia. Ternyata persangkaanku salah. "Dhanantu syaikhan faja'al mughanni." Aku pikir yang datang itu syekh, ternyata yang datang itu penyanyi, kata dia. Artinya orang tua ya tadi perlu mengontrol tetap anaknya ya. Sambil terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara ilmu apa, mungkin banyak ilmu yang dipelajari oleh anak kita di sekolah. Orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak udah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan
Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti, mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh setiap pekan. Kalau jauh lagi tiap bulan antum mesti punya rencana untuk orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita, karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum nggak pernah ketemu orang tua sampai bertahun-tahun nggak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Dan orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum, celaka itu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, 2 orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أمّا وهي ibu, من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Maafkan aku. Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu,
jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku. Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru ma syaa, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab, kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan baginya. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu, maafkan aku. Roja 756 kHz. Lima fadilah berbakti kepada orang tua. Pertama, berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Kedua, ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Ridha Rabbi fi ridha al-walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ketiga, berbakti kepada orang tua menghilangkan berbagai kesulitan. Hal ini berdasarkan hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua yang tertutup batu. Lantas salah seorang di antara mereka bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membebaskannya dari kesulitan yang ia hadapi. Keempat, berbakti kepada orang tua meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Dalam silaturahmi, yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan bersilaturahmi kepada kedua orang tua kita. Kelima, di antara pintu surga adalah pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalika al-bab aw ihfazhu." Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Nah, agar tidak ketinggalan informasi lainnya, maka jangan lupa untuk dukung channel YouTube Ponpes Imam Syafi'i Bima dengan cara subscribe, klik tanda lonceng, agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami, dan jangan lupa like, comment, and share.